To be honest ya, dari tahun lalu itu peserta terbanyak justru dari luar Solo. Running with purpose, ya. Running with purpose. Jadi lari itu harus punya ada tujuannya. Gitu. Jadi memang tujuannya kan itu ya, untuk meningkatkan tourism di Kota Solo melalui jalur sport begitu. Karena purpose utama kami tadi yaitu kami ingin memberi arti untuk masyarakat aja sih, supaya masyarakat lihat ekonominya bisa lebih baik lagi ya, dan mereka punya sesuatu yang dibanggakan terhadap kotanya. Kami membutuhkan entitas yang jauh lebih besar daripada SHA, which is tahun ini kami menggandeng BRI. Jadi kalau saya boleh cerita, SHA Run for Solo ini adalah Halo, selamat datang di podcast Expos Indonesia bersama saya Mariana Riki sebagai host, dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang yang akan memberikan banyak sekali insight yang baru untuk kita semua, karena sudah kedatangan dua narasumber yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SHA Run for Solo, for Lasting Legacy. Ini adalah event yang akan digelar di Solo dalam beberapa waktu ke depan. Dan sudah hadir bersama kita di sini ada dua orang narasumber. Kenapa sih kita harus SHA Run ini kenapa sih harus banyak sekali digaungkan? Kenapa? Karena di saat ini memang budaya menjadi lebih sehat. Bagaimana orang-orang sekarang sudah lebih concern akan kesehatan. Kalau kita di Solo, orang-orang di Stadion Manahan itu banyak sekali yang sekarang lagi hobi berlari kayak gitu. Nah, SHA Run sudah beberapa kali digelar dan sepertinya setiap tahun peminatnya itu semakin banyak karena sudah bukan lagi menjadi hobi tapi juga menjadi gaya hidup alias lifestyle. Jadi kalau dahulu beberapa waktu yang lalu running itu hanya untuk kalangan tertentu, tapi saat ini sudah menjadi hobi, menjadi gaya hidup dari berbagai kalangan. Karena selain murah juga Solo menjadi infrastrukturnya itu juga sangat banyak sekali dan mendukung untuk gaya hidup berlari ini. Nah, kembali lagi, tadi saya sudah bilang kalau saya sudah kedatangan dua orang narasumber di sini yang akan mendukung jalannya event SHA Run for Solo for Lasting Legacy di tahun 2024 ini. Ada Kak Rindra Puri. Halo Kak Rindra Puri. Halo. Beliau adalah Direktur Utama SHA Mediacom ya. Kemudian ada Mas Eko Hari Wijayanto. Halo, Beliau adalah Branch Office Head PRI Solo. Selamat Riyadi. Sehat Pak? Semangat. Saya manggilnya enaknya gimana nih? Yang paling enak aja disebutnya. Apa tuh? Mas Eko. Karena nama saya itu Eko, Jawa banget, ya udahlah Mas aja cukup. Iya. Oke. Kalau Kak, saya panggil Kak Rir. Mbak aja ya. Mbak aja. Mbak aja juga ya. Biar klub gitu ya. Ya, biar ada sama-sama Mbak Mbak. gitu ya. Biar enak aja. Iya. Ini kan tadi kan saya sudah ngobrol soal bagaimana running ya. Berlari itu sudah menjadi gaya hidup. Kalau dulu jadi hobi ya. Orang-orang lari itu cuma jadi hobi-hobi aja gitu. Beberapa orang tertentu. Nah, sekarang karena infrastruktur di Solo ini udah mendukung, kayak di Stadion Manahan, jogging tracknya kan luar biasa. Udah didukung fasilitas yang seperti itu, lari sudah menjadi gaya hidup setiap hari. Saya dulu waktu saya nongkrong sore hari di Stadion Manahan itu, saya nongkrong ya. Saya tidak berlari, maafkan. Jadi saya di shelter Manahan itu saya nongkrong. Gimana orang-orang sepagi ini, kenapa mereka tidak bekerja tapi malah lari? Tapi memang karena mungkin mereka pekerjaannya lebih fleksibel gitu ya, dan akhirnya gaya hidup berlari jadi mereka sehari-hari setiap pagi kayak gitu. Nah, untuk saat ini kan beberapa waktu lalu SHA Run pernah digelar. Berarti ini untuk kali ke berapa ini, Kak? Jadi kalau saya boleh cerita, SHA Run for Solo ini adalah tahun kedua di tahun ini. Tahun pertama kami SHA Run for Solo ada di tahun 2023, mengusung temanya masih sama, For Lasting Legacy. Kenapa? Kami ingin meninggalkan atau SHA Run for Solo ini ingin meninggalkan atau lari ini tuh sebagai warisan yang menyehatkan banyak orang dan membawa dampak positif untuk Kota Solo. Jadi SHA Run for Solo dari tahun pertama sampai tahun kedua ini masih sama, For Lasting Legacy, untuk menciptakan budaya lari di Kota Solo, untuk meningkatkan sport tourism, mendatangkan orang dari luar Solo ini untuk mau berlari di Kota Solo. Kalau yang tahun lalu, berdasarkan yang tahun lalu, kalau dilihat seperti apa sih? Apakah kenapa harus digelar yang kedua gitu? Apa antusiasmenya sangat luar biasa, kemudian harus digelar lagi nih biar makin rame kayak gitu? Oke, jadi
kami PT SHA Solo dan juga Pemkot ini sudah bekerja sama. SHA Run for Solo ini adalah hasil inisiasi antara pemerintah Kota Surakarta dan juga PT SHA Solo sebagai satu kesatuan untuk mengadakan SHA Run for Solo. Dan kedua belah pihak sudah berinisiasi bahwa ini akan dijadikan event annual. Setiap tahun ada. Dan nanti insya Allah di tahun ketiga kami ini sudah akan dimasukkan ke dalam agenda Pemkot Solo. Betul. Jadi ini memang event tahunan. Tahun pertama alhamdulillah antusiasme luar biasa, kemudian respon para pelari ini juga luar biasa begitu yang kami dapatkan di tahun pertama. Dan di tahun kedua ini peserta kami masih sama, jumlahnya adalah di 5.000 orang, jalur lari kami masih sama, kemudian kategorinya juga masih sama. Yang beda adalah entitas yang kita gandeng. Karena gitu. Kami ingin membesarkan SHA Run ini menjadi sebuah event annual yang bisa membawa dampak positif untuk Kota Solo. Kami membutuhkan entitas yang jauh lebih besar daripada SHA, which is tahun ini kami menggandeng BRI untuk menjadi salah satu supporting system. Gitu ya, Pak Eko? Siap. Eko, sorry. Mbak Riri, berarti ini aktivitasnya saat ini memang sedang mematangkan SHA Run biar lebih makin gayang lagi pada tahun ini. Kalau aktivitas lately belakangan ini sudah ke persiapan SHA Run yang tinggal beberapa hari lagi ya, di tanggal 22 September kita sudah event puncaknya ada di situ. Kalau aktivitas untuk membangun SHA Run seperti apa, platform kami sudah ada dan 5 tahun ke depan SHA Run ini mau diapakan sudah ada. That's why kami menggandeng entitas yang lebih besar yaitu BRI untuk bisa sama-sama membesarkan sport tourism di Kota Solo melalui SHA Run for Solo begitu. Untuk aktivitas pribadi memang saat ini sedang fokus itu terus ya. Bagaimana apakah lembur mulu menjelang menghitung hari? Ya aktivitas persiapan udah tentu sudah mulai banyak hal ya. Sudah mulai banyak meeting, sudah mulai banyak koordinasi. Hanya saja persiapan SHA Run di tahun kedua ini bukan dimulai dari 1 bulan yang lalu. Kami sudah mulai dari akhir tahun lalu sudah dipersiapkan untuk mengerjakan yang tahun kedua ini begitu. Mantap. Tadi kan udah ngobrol nih Mbak Riri bilang kalau mengajak entitas yang lebih besar yaitu BRI. Dari tahu tadi aja ya. Mas Eko, BRI ini kan selain kan kemarin ini mendukung SHA Run. Kalau tadi kan saya sedikit nyuplik di Stadion Manahan ada infrastruktur yang mendukung untuk lari itu. Ada brandingnya BRI loh di sana. Di jogging track ya. Itu di shelter Manahan itu Brimo semua seperti yang lagi dipakai bajunya. Iya, ini tulisannya ya. Ini BRI selain mendukung yang infrastruktur. Ini kan SHA Run 2024 apa sih dukungan yang diberikan oleh BRI utamanya Kancah Surakarta? Oke, jadi pastinya antara SHA sama BRI ini kan memang sudah kolaborasi sejak lama, ya. Nah, kolaborasinya ya kami berdua ini adalah entitas bisnis sebetulnya. SHA punya bisnisnya dengan bidangnya, kami pun punya bidangnya jasa perbankan. Nah, tentunya yang namanya kolaborasi kami pengennya supaya kami bisa lebih erat lagi. Nah, kita coba menyentuh hal-hal yang non bisnis gitu loh. Salah satunya adalah event yang ternyata memang sudah menjadi event yang sudah terjadwal tahunan dan nasional ya kalau SHA Run ini saya lihat, karena ini sudah event yang kedua saya lihat gitu. Nah, SHA Run ini kan untuk Solo ini adalah suatu semacam branding ya mungkin ya, karena Solo kan belum punya kegiatan lari yang katakanlah sekupnya nasional. Nah, mungkin tadi SHA menggandeng BRI yang mungkin komunitasnya lebih besar, bener banget gitu loh. Karena apa? BRI itu kan bank yang terluas, tersebar gitu ya, di seluruh Indonesia gitu. Jadi di satu sisi dari teman-teman SHA akan mendapatkan gaungnya bahwa SHA ini punya kerjasama dengan BRI dan ini pasti akan terdengar sampai pelosok-pelosok negeri pastinya begitu. Nah, itu pertama. Terus kemudian yang kedua, BRI ini punya loh
komunitas lari namanya BRI Runners. Wow. Nah, namanya BRI Runners. Nah, mungkin nanti pada saat SHR-an maunya sih semua join. Cuma karena kuotanya cuma 5.000 nggak cukup. Karena anggotanya BRI Runners sendiri sudah 5.500. Nah, susu juga nggak cukup gitu ya. Susu. Nah, jadi mungkin nanti ya yang join ya teman-teman yang pada saat itu mungkin bisa dan pelari-pelari utama, karena memang jarak tempuhnya kan ada tiga variasi ya gitu, namanya itu menyesuaikan. Nah, BRI Runner sendiri juga punya tagline running with purpose gitu ya, running with purpose. Ya. Jadi lari itu harus punya tujuan gitu. Tujuan utamanya apa sih sebetulnya? Tujuan utamanya ya harus menjaga kesehatan. Tujuannya ke sana. Selain tadi Mbak Nana bener banget, kalau event lari itu sekarang udah menjadi lifestyle ya, gaya hidup. Kalau dulu kan mungkin orang mau lari itu buat apa sih? Olahraga nih supaya apa? Saya pengen kurus, pengen langsing, pengen segala macem. Tapi sekarang udah mengabaikan itu gitu loh. Saya pengen lari supaya apa? Ketemu temen-temen, ya kan? Bisa temen-temen sosialisasi, bisa minggal gitu. juga, bisa cari jodoh. Cari jodoh. Saja. Tapi Gitu. itu menarik loh, nyambung sama Pak Eko, kalau berlari itu sekarang jadi lifestyle. Dulu nih kita back ke tahun yang kita zaman sekolah dulu ya Mas Eko, yang mungkin aku nggak tahu Mbak Nana usianya sama kita nggak, yang jelas kita sudah kayaknya sih lebih senior ya. Berlari Bukan ini lebih kan, muda kita, Mbak. lebih muda ya. Oh ya lebih muda, sorry Mbak. Kita lebih muda. Jadi berlari itu dulu itu zaman kita masih sekolah itu kan, ya kalau kamu bikin kesalahan dihukum, lari muterin lapangan. Nah, Males banget gitu ya. Keliling, lari itu dulunya adalah hukuman. Tapi sekarang orang-orang tuh jadi cinta banget sama lari. Ini adalah satu hal yang pantas dirayakan, pantas untuk diapresiasi begitu. Lari itu bukan lagi sebuah hukuman yang mengerikan. Lari ini adalah hal yang menyenangkan, yang kamu bisa datang. Iya betul. Kamu bisa menikmati keseruan berlari di sebuah kota, di sebuah event. Salah satunya di SHR for Solo ini begitu. Lari di kota Solo, menikmati ada 13 spot heritage yang kita lewati by the way. Di sepanjang rute SHR-an kita ada 5 kilo. Kemudian, 5K, nanti aku ngomong 5 kilo diomelin sama ini, tim teknis aku gitu. 5K, 10K, dan half marathon. Terus yang spesial di kami ada 5K student gitu. Jadi kenapa kita mengangkat kategori student ini? Karena memang di event lari kebanyakan itu jarang ada kategori student. Padahal student juga sudah mulai banyak yang hobi berlari, dan sudah banyak yang ingin ikut berkompetisi, hanya saja ajangnya terbatas begitu. Itu 5.000 dibagi untuk 4 kategori itu, atau 5.000 boleh join semua kategori? Oh enggak, itu pasti ada pembagiannya. Cuman pembagiannya berapa itu kan sudah ada tim teknis, ada di web gitu. Jadi ketika mau beli 5K misalnya habis, ya akan ditulis slot habis. Oh berarti kalau 5.000 tuh all kategori. Oh, gitu. Nah nanti ketika kita menggandeng BRI untuk tahun-tahun ke depan, bisa jadi nanti mungkin kapasitasnya jadi 7.000, 8.000, 10.000. Bisa naik pasti gitu ya. Pasti bisa naik. Karena ya seperti yang kita sampaikan. Animonya luar biasa soalnya. Betul. Entitas yang kita gandeng harus yang lebih besar, yang memang sudah ada di seluruh Indonesia. Establishment-nya udah kuat kayak gitu ya. Iya, betul. Mbak, sekarang kalau 5.000 itu udah selesai kah? Oh, sudah habis. Sudah close. Sudah. Dengan terpaksa mohon maaf. Tahun depan. Mohon maaf gitu ya. Jadi nanti tahun depan mungkin ketika kita buka pengumuman SHR for Solo buka gitu, early bird, silahkan langsung di beat gitu, langsung work aja. Gitu. Karena sekarang mohon maaf, biasanya di detik-detik terakhir gitu banyak, masih ada slot nggak? Masih ada nggak dari dulu, dari awal sudah habis teman-teman begitu. Itu tadi animonya kan memang luar biasa banget gitu, apalagi kan Solo gitu ya. Sekarang kan kemarin bahkan dalam survei itu orang milih lebih tinggalnya di mana sih? Pensiunnya di Solo. Nah, itu iya. Jadi urutan pertama loh paling atas Solo itu gitu ya. Jadi udah jadi magnetnya nasional gitu, namanya kota Solo gitu. Jadi mungkin orang yang belum pernah pun pengen kayak apa sih gitu. Jadi pengen, nah apalagi orang punya hobinya lari. Oh belum pernah nih ke Solo, pengen nih ke Solo. Iya, gitu. karena tadi melewati warisan budaya. Betul banget. Ada 13 ya tadi. Ada 13 lewat mana saja sih?
Oke, kita melewati yang jelas rute yang mungkin yang jarang ditemukan di kota lain ya teman-teman, karena ini kan nonton di seluruh Indonesia kan, bahkan di internasional juga bisa karena lewat YouTube ya. Jadi ada 2 tanjakan yang istimewa yang kita lewati. Yang pertama adalah ketika start belok kiri langsung ketemu flyover Manahan. Ikonik itu, flyover Manahan. Flyover Manahan itu jelas kita lewatin. Lalu ada rumah dinas wali kota, kemudian ada pasar gede, kita lewat juga Monumen Pers, kita lewat Mangkunegaran, begitu. Lalu tanjakan kedua adalah kita melewati Purwosari, teman-teman. Merdeka. Ya, kita lewat Purwosari, jadi ada 2 tanjakan yang luar biasa, yang seru banget pokoknya. Wah, luar biasa. Ada 13 warisan budaya, kemudian melewati 2 tanjakan yang sangat super. Mana lagi yang ada seperti itu ya, kecuali di Solo. Betul. Mbak Riri, ini kan 22 September. Ini sudah mintip-mintip bahasa Jawa ini. Mintip-mintip dang jeder. 5.000 udah sold out kayak gitu. Terus ini pendaftarannya sebenarnya kapan ditutup? Terus apakah sebelum ditutup tuh ternyata sudah finish, udah selesai? Jadi pendaftaran itu ditutup kita akhir Agustus, memang sudah kita tutup ya, dan memang sudah posisinya sudah habis begitu di akhir Agustus tersebut gitu. Sekarang persiapannya tinggal kita tinggal mematangkan persiapan teknis aja begitu sih, karena preparation sudah kita lakukan, kita sudah tinggal menuju ke hari H gitu. Tempatnya juga di Stadion Manahan di tanggal 22 September. Oh iya, untuk masyarakat Kota Solo sebelumnya saya mohon maaf ya, kami dari SH Run for Solo selaku panitia minta maaf, di tanggal 22 September nanti akan ada beberapa rute jalan yang ditutup sementara. Begitu untuk SH Run for Solo. Jadi untuk keamanan bersama begitu kita pinjam jalannya sebenarnya nggak ditutup total. Nggak ditutup total. Cuman separuh aja. Jadi sama-sama memakai jalan. Mohon izin, nanti ada beberapa ruas jalan yang memang harus dibagi dengan pelari begitu. Ini bagi pendaftar, ini benefit apa sih yang didapatkan bagi peserta SH Run? Oh, pasti respect ya. Respect itu ada yang jelas yang pertama, benefitnya adalah pengalaman berlari yang menyenangkan di Kota Solo, betul Mas Eko? Betul sekali. Kemudian wisata kulinernya yang luar biasa, yang murah, enak, dan juga beraneka ragam, dan nggak ada habisnya. Kemudian bisa merasakan vibes keramahan Kota Solo. Iya, betul. Ada sebagai kota budaya betul, gitu ya. Bisa mengeksplor budayanya. Kemudian kalau benefit apalagi, kita bisa mendapatkan respect yang isinya jersey lari, kemudian bib number dan produk-produk sponsor. Wah, luar biasa. Dan yang nggak terbayar itu benefitnya sehat. Betul. Sehat dan happy. Happy pastinya. Happy, karena nanti banyak banget door prize. Ada door prize utamanya adalah sepeda motor ya kan. Ya, jadi yang mau ikut siap-siap aja, berdoa aja, siapa tahu pulang bawa motor ya kan. Barangkali habis maraton kan ya. Pulang naik motor. Terus gitu nanti total hadiah ratusan juta rupiah. Wow, luar biasa. Sebentar Mbak Riri, kita ke Mas Eko dulu. Mas Eko tadi sudah banyak sekali dijelaskan soal SH Run. Nah, sebenarnya selain dukungan tadi bagaimana Bang BRI ya, establishnya udah sampai ke daerah terpencil di Indonesia. Dukungan secara umum untuk SH Run 2024 apa? Pastinya ya kami sebagai, tadi saya sampaikan kita berkolaborasi ya. Kami kan berpartner dengan SHA, ya pastinya kita ada support-support yang dibutuhkan sama SHA, seperti itu. Nah, pastinya juga kami tidak menganggap itu sebagai value yang utama, tapi value utama kami adalah kenapa kok kami mendukung SHA mengadakan event ini? Karena event ini punya dampak yang magis untuk masyarakat, gitu. Kalau tadi manfaatnya apa aja gitu ya? Manfaatnya sehat ya. Selain itu juga ya peserta mungkin nggak hanya peserta juga yang nggak kebagian juga bisa jadi kan nemenin temennya yang ikut lari kan bisa aja datang ke Solo juga. Nah itu akan meningkatkan apa ya? Kalau di sisi kami sektor UMKM akan lebih hidup, lebih bergerak gitu. Karena apa? Karena di tanggal itu nih pasti yakin saya Kota Solo ini akan tumplek-blek gitu ya. Bahasanya gitu ya. Ramai sama orang gitu ya. Yang mungkin kemarin-kemarin sekarang kan banyak nih yang viral-viral makanan di Kota Solo, Kota Solo. Nah, itu kan UMKM semua rata-rata. Nah, itu pasti akan lebih hidup dengan adanya event ini. Nah, sebetulnya dukungan kami
purpose-nya lebih ke sosial itu tadi, karena kami kan juga punya tagline BRI memberi makna Indonesia kan gitu. Luar biasa. Sebentar untuk BRI. Gitu. Jadi ini karena memang juga selain itu juga BRI juga melihat bagaimana tadi, karena BRI kan punya klub lari tadi ya, komunitas, komunitas yang berlari lah tadi. Berarti memang BRI juga secara umum memang melihat bagaimana gaya hidup sehat saat ini sudah harus menjadi kebutuhan ya. Ya pasti. Jadi BRI itu punya banyak sekali komunitas yang itu mengabsorb dari minat dari teman-teman members yang dalam hal ini mungkin pekerja-pekerja BRI kan hobinya kan bisa macam-macam ya. Minatnya bisa macam-macam. Nah, contohnya yang minat lari itu ternyata banyak banget juga gitu ya. Membernya sementara udah 5.500 lebih, dan ada kemungkinan itu akan terus tumbuh. Karena apa? Ya lari ini sekarang jadi lifestyle gitu loh. Kan kadang, yuk ikut gue yuk, mana? Lari, boleh. Nah, yang belum pernah jadi nyicip. Ya, walaupun yang biasanya dapat 5K, 10K, ya dapat 1K, 2K pun nggak masalah gitu ya. Penting 2K terus habis itu jajan. Nah, yang penting kan dapat ketemu bersosialisasi dengan teman-teman, bisa ngobrol. Habis itu makan enak. Kan? Ya betul. Yang paling penting itu makan. Iya enak. betul, karena di Solo apa sih yang nggak enak? Random aja, random kita pilih itu pasti enak makanannya gitu ya. Enak dan murah pastinya. Betul, porsinya juga gede banget gitu. Enak dan murah. Iya. Sudah Jadi keren banget. ini tadi ada ekonomi, kemudian ada sport tourism, kemudian ada legacy dari budaya tadi. Berarti memang SHRN itu menggabungkan konsep itu semua diramu jadi satu, dan akhirnya nanti ini Solo lah yang mendapatkan benefit dari semuanya. Betul sekali. To be honest ya, dari tahun lalu itu peserta terbanyak justru dari luar Solo. Wow, jadi Warga Solo sendiri jadi tuh, mereka tuh traveling ke Solo. Betul. Jadi memang tujuannya kan itu ya, untuk meningkatkan tourism di Kota Solo melalui jalur sport begitu. Yang kita pilih adalah berlari dengan mass participant begitu. Dari tahun lalu itu 30% doang tuh orang Solo, sisanya dari luar Solo. 70% orang Betul. luar Solo. Jadi ini nanti di mungkin dari tanggal 20 ya sampai 22 kita akan menyambut banyak sekali orang luar Solo. Jadi kita harus ya seperti yang disampaikan Mas Eko tadi, kita harus siap-siap nih, UMKM-nya juga pasti akan merasakan dampak yang luar biasa. Hotel itu pasti juga sudah terdampak gitu. Udah pernah ngecek belum hotel? Pasti. Tanggal itu. Iya. Penuh pasti ya. Penuh. Karena seorang yang gitu. ikut ini SHRN ini dia pasti bawa Bolokurowan itu gue Pasti. kabeh. Yang tadi kan pasti yang ikut satu rombongannya 10. Iya betul. Iya. Itu nggak cuma karena mungkin Iya. yang dapat tiket cuma satu gitu. Ya, Rombongannya sama gue, tolong ya. Rombongannya Anak istri tetap gue ikut nih gitu. Karena kalau melihat sekarang kan ini belum lagi kalau ke depan ya SHRN misalnya tahun ke depan 2025 tuh kayaknya sebelahnya Stadion Manahan yang basket itu pasti udah selesai. Makin lagi nih sport tourism yang ada di Solo. Iya. Kalau BRI bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi kan tadi selain sektor UMKM yang dari itu tadi juga sempat mention soal hotel. Potensi apa sih yang dilihat selain itu? Hotel, UMKM, terus apa lagi ya? Kuliner? Kuliner pastinya, ya sektor real lah. Kami kan bergerak di sektor real ya. Jadi, kayak tadi Mbak Nana bilang, kalau di Manahan itu coba lihat semuanya brimob. Iya, karena kami mensupport cashless payment di UMKM itu lebih dari 170 tenant gitu loh. Tujuannya apa sih? Yang namanya orang habis olahraga kan nggak bisa dipungkiri, pasti aus, lapar dan lain-lain ya. After it kan, habis itu bisa jajan deh langsung. Nah jajan, yang namanya orang lari, masuk bawa duit, ya HP aja set. Jadi kalau mau jajan cukup pakai HP aja. Nah kita udah pasangin tuh semua, pakai kris, pakai edisi, mana yang paling mudah. Nah, jadi itu salah satu peran kita lah, mempermudah cashless payment di masyarakat. Mempermudah transaksi juga ya. Betul. Kalau SHRN ini kan bagian dari CSR. Kenapa sih memilih run gitu? Apakah ada yang lain kenapa harus berlari? Atau mungkin ya karena memang ada banyak tujuan dari run ini. Nah, oke. Jadi memang SHRN ini awalnya adalah bentuk inisiasi antara Pemkot Solo dan juga PT SHA, which is kedua belah pihak ini sudah sering melakukan kegiatan bersama begitu. Salah satunya adalah sama-sama pernah
gerobak UMKM pedagang kaki lima itu gerobaknya kita dibantu oleh SAA, disalurkan melalui Pemkot Solo. Kemudian program apa ya kalau saya sebutnya bedah rumah. Jadi rumah tidak layak huni itu kita bantu biayanya melalui Pemkot Solo. Ada juga CSR yang sudah dilakukan oleh PT SAA Solo sendiri melalui SAA Foundation. Ini adalah makan siang gratis. Ada warung Duafa yang ada di dekat Gedung Wanita Manahan. Mas Eko pernah ke sana? Harus ke sana, cek dulu. Nah, yang di situ ya. Itu adalah program foundation kami milik SAA Foundation. Warung Duafa sebutannya itu menyediakan makan siang gratis. Tahun ini kita sudah hampir di 2.000 porsi per hari. Itu buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu setiap hari. Nah, dengan banyaknya program yang sudah kami lakukan, kemudian beberapa tahun lalu ngobrol dengan Pemkot Solo, ayo dong datangkanlah warga luar Solo untuk datang ke Solo melalui CSR kalian. Terbitlah SAA for Solo. Jadi ini memang didanai oleh dana CSR dari PT SAA Solo begitu untuk mendatangkan orang-orang untuk meramaikan kota Solo begitu. Selain event lari apa ya tadi banyak kita punya makan siang gratis, kemudian membantu pedagang kaki lima, bedah rumah, ada lagi juga pesantren, ada dari foundation banyak kami. banget ya Triggernya berarti lewat event lari gitu. Betul. Biar orang semakin banyak datang ke sini kan gitu. Asumsinya ya geliat ekonomi pasti kan akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Betul. Secara otomatis. Kalau Mas Eko melihat ini SAA Aran ini punya prospek yang ke depan tuh seperti apa? Apakah memang ya ini adalah program yang oke banget untuk banyak benefit ya, nggak cuma soal ekonomi juga, tapi tadi juga soal gaya hidup sehat dan sebagainya. Kalau BRI melihat itu seperti apa? Ini kan udah yang kedua ya. Biasanya itu kalau udah keterusan begini, ini nggak bisa berhenti. Iya pasti, karena Ya kan? sudah Bisa ketiga, keempat, kelima, dan terus-terusan. Dan apalagi tadi Mbak Riris kan sampaikan bahwa tahun lalu aja 70% itu dari outside area, areanya di luar Solo gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya memang kegiatan ini ya, kegiatan running ini itu memang masih jadi pilihan utama di masyarakat ya. Event nasional yang bisa jadi pilihan utama karena apa? Di satu sisi cuma butuh sepatu aja, Mbak. Iya kan? Betul. Butuh sepatu. Kalau baju celana ya udah pasti pakai. Nah, sepatu ya tinggal pakai sepatu lari kan tergantung sesuai dengan sukanya masing-masing kan kadang suka begitu. Sesuai kebutuhan aja. Betul, sepatu. apalagi karena udah lifestyle, oh saya senangnya pakai yang ini nih, pakai yang ini, pakai yang ini. Nah, itu udah terserah ya. Jadi memang ini cenderung event dengan biaya yang murah. Jadi pastinya ke depan pasti akan semakin besar lagi kayaknya gitu. Tinggal kita preparation aja. Kalau sekarang kita preparationnya memang untuk sementara 5.000 ya. Bukan tidak mungkin next naik berapa 2.000, 3.000 kan gitu pastinya. Ada karena kami adalah BRI begitu yang sudah pastinya. memang sampai kemana-mana begitu. Memang Masih banyak beri runner yang belum ketampung. Oh iya betul juga. Gantian tahun depan gitu ya Pak. Gitu. Berarti Mas Eko melihatnya ini memang prospek yang luar biasa. Artinya tahun depan kerjasama lagi. Ya pasti dong, Pastinya pasti dong. Kan saya sudah kami sampaikan bahwa 5 tahun ke depan tuh SAA Aran mau diapakan itu sudah ada. Jadi milestone-nya itu sudah kita susun dari tahun lalu begitu. Jadi purpose-nya memang yang untuk masyarakat dapat sehat, yang untuk Kota Solo akan semakin luar biasa. Nah, jadi itu alasan kenapa BRI gabung nih sama mendukung SAA Aran. Pastinya dong. Pasti. Gitu. Kalau dilihat di sini kalau SAA Aran di 2024 ini kan tadi 5.000, kok nggak nambah kenapa sih gitu? Saya mau tanya itu, kenapa kan tadi kan cuma beberapa dibuka langsung full. Kenapa 5.000 aja nih, Mbak? Ya, karena di tahun kedua ini kami memang belum banyak melakukan banyak perubahan ya. Karena kalau dibilang bayi, kami tuh lagi 2 tahun tuh lagi jalan-jalan. Ya, baru jalan begitu. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya gitu. Jadi untuk menambah kapasitas jadi 3.000 atau mungkin kenapa nggak bikin solo maraton gitu ya, yang maraton sekalian. Milestone itu akan kami susun. Jadi di tahun kedua ini memang kami belum banyak melakukan perubahan. Masih relatif sama lah kurang lebih dengan tahun lalu. Rute, jarak, peserta, fasilitas itu masih relatif sama. Cuman gimmick apa sih yang ada di tahun ini? Tunggu aja tanggal
22 Wah, September. harus keren. Pasti akan sabar. ada gimmick yang beda lagi Ya, gitu. berbeda. Di venue ya, saya bilangnya ya. Kalau di rute sih kurang lebih masih sama lah ya. Rute masih sama Rute ya. masih sama. Di venue ada gimmick apa? Nantilah tunggu apa Wow. lagi gitu. Itu Nggak sabar pamungkasnya nanti. Iya. Jangan ceritain sekarang. Nanti nggak seru lagi. Iya, betul. Datang aja tanggal 22 gitu. Ada apa sih 5.000. gitu. Berarti kalau kita bayangkan ini soal impact ekonomi, 5.000 orang datang. Tadi 30% orang Solo, mungkin Solo Raya lah ya. 70% mungkin dari luar kota. Iya. Mas Eko melihatnya 5.000 orang itu perputaran duitnya. Waduh, Kan ini ini kita udah bicara ekonomi dengan ya. bank loh ya. Iya, iya, Ya kita Perkiraan. gampangnya kalkulasi sederhana aja ya. Yang namanya orang itu kegiatannya kalau misalkan datang ke Solo dia pasti butuh tempat tinggal. Tempat tinggal kalau katakanlah hotel tadi sudah full pasti akan merambah, mungkin kalau namanya hotel kan banyak macam ya. Dari yang berbintang sampai mungkin ya hotel-hotel atau penginapan-penginapan yang Melati, lain lah ya. gitu, level melati. Nah, itu juga pasti kan yang mungkin sebelumnya mungkin agak sepi, nah bisa jadi ini lebih ramai kan lumayan. Kalau eventnya tanggal 22 kan nggak mungkin dia cuma nginep semalam tuh. Iya kan? Minimal H-1, Pasti 2 malam. H+1. Itu dari sisi itu aja. Nah, terus sisi yang lain, orang pasti butuh makan nih ya. Walaupun sekarang ada yang lagi vibes-nya lagi pengen diet segala macam, tapi yang namanya ke Solo udah Ngapain? deh. Lupain dulu dietnya. Iya, apa itu Lupain dia? dulu, kulineran dulu. Santai gitu, Pak kan. Manto dulu. Gitu, lupain kuliner. Nah, dan banyak banget gitu yang bisa dicicipkan dari yang ya dari kaki lima tuh jangan salah loh. Rasanya luar biasa. Ini saya promosiin juga ke teman-teman yang mungkin ada di luar Solo ya. Iya. Jangan lupa cicip yang kaki lima tuh banyak yang waduh. Nah, sekarang lagi Hidden hidden gem. Hidden gem ya bahasanya. Iya, hidden gem. Ya, bahasanya hidden gem gitu. Ini nih, itu keren banget loh. kadang-kadang tuh kalau yang viral segini dapat apa ya di Solo, nah kayak gitu tuh juga luar biasa bikin daya tarik juga. Iya, 10.000 udah kenyang loh kalau ke Solo. Oh iya, 15.000 udah sama es teh manis. Murah banget. Berarti Mas Eko melihat perputaran duitnya sampai berapa? Ya. Apa ya? Mungkin saya tidak bisa mengkalkulasi secara detail karena purpose utama kami tadi yaitu kami ingin memberi arti untuk masyarakat aja sih supaya masyarakat geliat ekonominya bisa lebih baik lagi ya dan mereka punya sesuatu yang dibanggakan terhadap kotanya. Betul. Gitu. Itu sih pastinya. Luar biasa. Dukungannya BRI luar biasa untuk ini. Olahraga, ekonomi, semuanya juga Iya, pasti. budaya sejarah, Pasti. memperkenalkan kota Solo luar Iya. biasa. Untuk Heritage-nya kan banyak kalau di Solo iya, kan gitu. itu napak tilas ya kalau dulu itu. Di beberapa tahun ke belakang memang orang-orang tuh sedang lagi pengen ternyata mereka tuh lebih tertarik datang ke suatu kota karena juga mereka pengen belajar sejarahnya. Itu juga yang jadi alasannya Saharan Iya, tuh iya, ambilnya legacy ya. Iya, jadi kita ingin meninggalkan sesuatu warisan yang bagus yang bisa ada terus di kota Solo dengan hal yang positif tentunya ya. Ada masif partisipan, kemudian positif, membawa dampak yang menyehatkan. Kita bikinlah event lari gitu. For lasting legacy, kenapa kami pilih? Ya karena Solo ini yang bisa diangkat adalah budayanya, ramah tamahnya, Jowonya ini. Nah, kalau ngomongin tentang For Lasting Legacy tahun ini kita ngomongin Solo kental dengan warisan budaya. Apa sih yang paling terlihat begitu dari SHRN 2024? Jadi di tahun ini kami mengangkat salah satu motif batik untuk ada di berbagai desain kami. Motif batik kawung yang ternyata ini juga adalah fasad dari Stadion Manahan. Betul. Iya, itu adalah batik kursinya kawung. itu batik kawung. Fasad yang di fasad Manahan. Fasadnya Yang di atas, bentuknya ya. yang di atas. Itu Iya. kursinya tuh kalau dilihat dari Mukanya. jauh itu juga Iya, bentuknya mukanya ya, batik warnanya. kawung. Itu dia, makanya kita angkat tahun ini SHRN for Solo mengangkat batik kawung. Begitu. Oh, berarti juga mengingatkan juga nih sama yang ikut itu kalau kita tuh punya legasi yang luar biasa di bidang batik ini, dan itu kawung itu nggak cuma sekedar motif, tapi juga punya filosofi juga itu ya. Iya. Yang sebenarnya yang memang ini kenapa kawung tuh kamu angkat sih, kenapa nggak yang lainnya? Karena kebetulan kawung ini adalah fasad ya Stadion Manahan yang menjadi venue kami. Insya Allah dari tahun ke tahun kami akan terus menggunakan Stadion Manahan yang memang merupakan salah satu stadion ikonik di kota Solo dan banyak pertandingan sepak bola
internasional, termasuk nasional. andalan juga itu Betul. untuk pertandingan level internasional. Iya. Kan Manahan Masih sekarang. sampai saat ini. Makanya kita pilih Stadion Manahan untuk jadi venue kami dari tahun ke tahun. Insya Allah nggak berubah. Sampai sekarang kalau kita ke sana tuh dulu sebelum disulap sampai wajahnya seperti ini kan nggak nyaman itu untuk jogging tracknya karena masih ada UMKM yang dulu melebar sampai ke jalan. Sekarang kan udah jogging track. Jadi Cenderung acak-acakan ya. Iya. Sekarang kan kalau lari udah enak banget tuh. Kadang saya mikir, saya maaf saya tidak berlari. Saya cuma lewat aja tuh. Saya lewat muterin itu kok rame men gitu. Bahkan yang di dalam, jadi nggak cuma di luar aja, jogging tracknya kan di dalam yang di inner Stadion Manahannya tuh mereka lari. Kemudian di luar mereka lari. Artinya kan memang ini ya Stadion Manahan menjadi salah satu Rumahnya pelari. Iya, dan juga mereka tuh lihat Stadion Manahan bawaannya pengen lari aja. Itu stadion nggak pernah tidur, Pak. Oh iya betul. Betul, 2:30 ada orang lari. Ini Nggak pernah tidur gitu. ngapain Pagi 2:30 itu lari? jam 3, setengah 3 mungkin kata Mbak Nana tadi sudah ada yang lari. Pulang kantor sore sampai malam pun masih ada yang lari juga. Makanya stadion itu nggak pernah tidur gitu. Betapa bangganya masyarakat Solo terhadap Stadion Manahan. Dan ini kan harus dijual keluar gitu ya supaya dan ketika menjual pun ini sudah layak banget dijual karena kondisinya sekarang udah rapi banget. Cantik sekali. Udah rapi banget gitu. Ya. Tadi ada 13 legacy. Siapa tahu nanti ketika lewat itu orang-orang tuh juga kan saya yakin dari orang-orang yang berlari itu pasti tertariknya tuh juga nggak cuma event larinya aja, tapi ambience-nya juga lari di kota Solo kayak gimana. Karena Solo kan berbeda gitu dengan kota yang lain. Kayak misalnya mungkin di Jakarta kan seperti itu, Solo seperti ini. Dan kalau lihat pesertanya ini sama juga. Yang sudah mendaftar itu pembagiannya 30-70 atau sudah kelihatan atau belum? Sudah kelihatan dan di kota seperti tahun lalu ya tidak banyak berubah ya 30% warga dari kota Solo, yang lainnya dari luar Solo. Jadi memang sepertinya dari tahun ke tahun itu bacaannya kan seperti itu Mas Eko. Jadi memang tujuannya SA Run for Solo ini memang kita buka untuk menyambut pelari dari luar Solo, datanglah ke Solo. Kan tujuannya sport tourism, which is kami menarik untuk warga di luar Solo untuk stay longer di Solo. Jadi nanti pun ketika di Respect Collection kami akan memberikan experience yang mungkin tidak ada di kota lain, yang ada hanya di kota Solo. Saya spill sedikit, nanti ada Punokawan, di Respect Collection, nanti ada Among Tamu, ada pokoknya Solo banget deh di RPC. Nah, dan itu kan 30-70 ya. Jadi ini menurut saya komposisi yang ideal. Kenapa? Di satu sisi para runners lokal dari Solo yang 30 ini kan nanti pasti akan berbaur ya. Betul. Pasti akan berbaur sama 70% yang dari luar Solo. Nah, jadi nanti pasti teman-teman namanya kan ajang lari ini sarana bersosialisasi juga. Nah, pasti nanti ada ngobrolnya juga tuh antara yang orang Solo sama yang bukan orang Solo. Jadi otomatis lebih banyak orang di luar Solo yang akan tahu Solo seperti apa gitu. Jadi dampaknya pasti akan baik juga untuk tourism di Solo ini. Mungkin ada yang baru pertama kali ke Solo. Betul. Terus akhirnya nanti dia balik bawa cerita ke teman-temannya waktu kemarin saya lari di Solo ketemu ini ada kuliner dan sebagainya. Nextnya mereka bisa datang lagi meskipun tidak dalam event yang ini ya. Itu juga efek kelihatnya pasca SA Run itu masih banyak sekali nanti dirasakan. Itu dia. Memang sebenarnya tujuan dari diadakannya SA Run for Solo ini kan sport tourism seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa memang kami ingin menarik wisatawan, turis datang ke kota Solo melalui sebuah event sport gitu. Salah satunya dengan event lari ini kita harus menunjukkan yang Solo banget apa. Jadi warga Solo nanti di tanggal 20 sampai 22 akan kedatangan banyak tamu gitu ya. Jadi kita sebagai warga Solo menyambut kita menyambut mereka. Tapi gitu. harus bangga kita sebagai warga Solo harus bangga gitu. Bukan berarti wah banyak tamu nih jadi crowded, justru kita bangga loh. Kota kita jadi tujuan wisata loh. Dalam hal ini mungkin sport tourism, tapi akan menjadi tourism yang lain nantinya. Betul. Nextnya banyak banget nanti kalau orang-orang itu. Apalagi kalau nanti ternyata di Solo ketemu dengan orang-orangnya yang ramah gitu. Jadi nggak cuma kuliner, nggak cuma sosial budaya, nggak cuma sport tourismnya, tapi orang-orangnya tuh jadi daya tarik. Karena pasti di Solo tuh orangnya gay. Kita tuh pengennya kota sebelah ya, Jogja sama itu juga
menggambarkan BRI banget kan. betul. Bang Rakyat ramah Iya, gitu. ramah, iya. Silakan, Ramah silakan. Indonesia. Betul juga. Bang Rakyat Indonesia yang selalu ramah. Iya. Luar biasa. Jadi sih kita pengennya bikin kota Solo itu di setiap bulan September sama kayak kota sebelah Jogja, di bulan Juni yang ada Jogja Marathon, Magelang yang ada Borobudur Marathon. Nah, itu kan masyarakat merasakan tuh sampai bener-bener yang rumah-rumah warga itu penuh gitu, banyak turis yang hotel nggak bisa nampung lagi gitu. Nah, kita ingin kedepannya SARAN itu memberikan efek yang seperti itu juga. Masyarakat kota Solo itu bisa merasakan efeknya, mereka jadi ikut merasakan keceriaannya begitu. Dan sekali lagi saya mohon maaf nih untuk warga kota Solo tanggal 22 nanti harus berbagi jalan sebentar gitu ya. Sebentar aja. Dengan pelari. Sebentar aja kok, maksimal cuma sampai jam 10. Iya, pagi Jam sampai 9 lah ya Dan maksimal. saya yakin masyarakat Solo pasti akan terbuka sekali dengan lapang dada dan ikut mendukung event ini. Iya, ikut yang kuyung bahasa Solo nih ya. Benar-benar. Mas Eko berlari juga. Saya berlari-lari kecil. Kalau Mbak Riri pasti runner Iya, ya. Iya, tapi pas di hari H saya nggak lari kebetulannya. Karena kita masih sibuk Iya, ya. kita sesi sibuk. Mbak Riri lari-larinya Masih lari-lari Dari sana depan sini, sesi sana ya. Makanya Cek-cek. lari-lari Iya, kecil, lari kecil lah. Ngurusin ini, Iya, ngurusin ini. itu, gitu. Pasti ada hal-hal kecil yang nggak terlihat yang butuh perhatian. Iya, betul, gitu. betul. Apalagi di sepanjang rute pasti akan terus gimana nih, gimana kayak Oh gitu. iya, itu sudah ada. Oh iya, di SARAN for Solo ini kami menggandeng Pandara Sport sebagai race organizer. Ini adalah salah satu race management atau race organizer ya kami sebutnya, yang memang sudah menangani major marathon yang ada di Indonesia. Dari tahun pertama kami itu sudah pakai Pandara Sports gitu. Ada banyak pihak yang kenapa langsung pakai yang besar? Ya karena kami ingin menggaranti bahwa event SARAN ini secara teknis ditangani oleh orang yang benar dan sudah profesional di bidang. Nggak kaleng-kaleng. Betul. Jadi nggak cuma sok sae, itu sudah benar-benar settle. Oh iya, betul. Meskipun usianya baru kedua tahun ini. Betul, justru dari tahun pertama kita sudah memakai Pandara Sport yang memang sudah established, yang memang sudah memegang major marathon yang ada di Indonesia. Kita gandeng supaya apa? Ya memang garantinya tuh ini loh, kita nggak main-main. Ini proven gitu ya. Proven. Event ini bukan event-event ya sembarangan lah. Iya. Makanya kami pun support. Nah, Iya. Baik. gitu. Mas Eko, ini ada harapan untuk SARAN ke depan? Harapannya jangan sampai berakhir gitu ya. Wih. Harus to be continue terus Iya, gitu pasti. ya. Karena Amin. dan ini harus jadi event yang ditunggu oleh runners di level nasional setiap tahunnya gitu. Pasti seperti itu ya. Kalau Mbak Riri, ada harapan khusus untuk SARAN 2024? Oke. Kemudian next-nya? Oke, baik. Kalau SARAN 2024 harapannya adalah bisa terselenggara secara lancar, sukses ya, tidak ada kendala begitu yang berarti begitu, dan mohon supportnya untuk warga Kota Solo. Sama-sama kita akan menyelenggarakan event SARAN 2024 di tanggal 22 September di Stadion Manahan. Ini bukan eventnya SHA, ini bukan eventnya BRI, ini bukan eventnya Pemkot Solo, tapi ini adalah event bersama. Event masyarakat Kota Solo. Kami mengajak untuk masyarakat Kota Solo bisa sama-sama merasakan vibes dan kebahagiaan event ini. Ikut bersama-sama nyengkuyung, memeriahkan, mendukung. Betul. Jangan lupa juga nanti pada saat eventnya berlangsung pasti impactnya akan terasa, apalagi kalau untuk UMKM. Amin, pasti. Yang pasti itu UMKM pasti kerasa banget. Dari sisi kuliner apalagi. Saya yakin gitu. Makanya kita pun preparationnya udah sejak sama dengan SAA mempersiapkan acaranya, kami mempersiapkan UMKM-nya gitu. Lewat apa? Lewat ya cashless payment tadi gitu. Itu Bayar mungkin sekarang pakai kris. Jadi kris itu untuk di Solonya aja itu udah lebih dari 15.000. Wow. Ya, merchant yang kita pasangin kris. Untuk edisi udah lebih dari 1.500. Oh, wow. Jadi bayangin, tempat kuliner di Solo tuh banyak banget gitu ya. Mau pilih, Jadi kalau nggak mau ke Solo pilih harga rugi ya. berapa sampai harga berapa ada di Solo. Iya, dan Jadi rugi kalau nggak ke Solo. keren sih, cashless ya. Bahkan aku beli air mineral Ya, ya. 5.000 itu 5.000 aja. bisa pakai gitu. Iya, daripada nyari-nyari. Aduh, Iya. Mana ya, habis larian basah Apalagi semua kita sekarang duit kan mana gitu. ada duit kecil nggak? Nah. Wah, repot banget deh gitu. Langsung begini aja kelar. Air mineral nggak nyampe 10.000 bisa kris. Gitu. Itu memang sangat membantu sih. Harapannya SARAN sampai ke berapa?
Oh, kita pengennya tetap terus ada ya, To be continuous. For lasting legacy. Sampai- Jadi sampai nanti Siapa tahu terus nanti lah. sampai ulang tahun Perak emas. Amin. Pokoknya to be Lebih keren continue. lagi tuh ya. Iya. Gitu. Jadi ini umur 2, siapa tahu nanti bisa umur ke kalau sampai SHR-an 2050. Wow, keren. Amin. Amin. Iya. Amin. Seperti aminin gitu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Riri dan Mas Eko sudah hadir. Terima di kasih, Mbak Nana. Sama-sama Mbak Nana. Podcast terima bersama kasih. SBS Indonesia, dan pemirsa terima kasih sudah menyimak podcast kali ini bersama dengan Mbak Riri dan juga Mas Eko. Mbak Riri ini ada Direktur Utama SHA Media Group, Mediacom, kemudian Mas Eko Branch Office Head BRI Solo. Selamat Riyadi. Dan jangan lupa untuk menyimak Expose Indonesia yang akan memberikan inspirasi yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk menyimak informasi terbaru tentang berbagai hal termasuk SHRan 2024 ini di slowpost.com dan koran Solo Post. Saya Mariana Riki, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Undur diri juga, pamit. Terima kasih. Dadah.